SD 04 belakang Unilever. Tapi di situ saya setiap hari itu lewat tuh banyak sekali sampah ya di belakangnya gitu. Saya mohon perhatiannya untuk maksudnya setiap kita jalan itu pertama memang agak banjir sedikit. Saya juga kadang-kadang suka minta tolong dong anak saya bawa ke sana gitu seperti kan sekarang udah ada pembetulan, mungkin ada yang tahu informasinya. Tapi sekarang ini saya suka lihat banyak banget apa namanya sampah-sampah berserakan, tapi memang banyak pada isu yang di situ, tapi kurang perhatian ke arah-arah menjorok ke sana. Dia mungkin kumpul di satu sisi, tapi sisi lain dia nggak bersihkan gitu. Jadi selama saya lewat situ begitu banyak sampah yang numpuk di situ, sampai tikus-tikus mati juga ada di situ. Jadi kurang nyaman ya kalau saya mau lewat situ. Mungkin dari kelurahan bisa perhatiannya juga di belakang sekolah. Bantu gitu. Misalnya kemarin ada contoh nih di Kedoya Utara, lurahnya menggerakkan semua warganya. Jadi ada tempat satu penampungan sampah yang memang bukan TPS, bukan penampungan sampah, tapi dibuang di sana gitu. Lurahnya ini bikin gebrakan, ini harus kita angkat nih. Nah setelah itu gimana caranya supaya jangan dibuang lagi, ditaruhlah pot. Nah itu ada inovasi dari warganya. Makanya saya bilang sama Pak Sekel, coba bikin inovasi di Meruya Selatan gitu, ya. Jadi segala sesuatunya apa yang menjadi wilayah kita sebenarnya bertanggung jawab kita juga sebagai warganya. Kelurahan itu ya, tiap kelurahan di drop satu orang sarjana pertanian. Tapi kerjanya bukan di belakang meja saja. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tiap warga harus punya pohon cabai, pelihara lele. Kan di daerah kami seringan tidak berhasil nanam. Nah ini yang diperlukan sarjana pertanian. Terima kasih. Terus Bapak Rai, nah ini usul setiap kelurahan ada sarjana pertanian. Kita punya yang namanya KPKP Pak. KPKP itu adanya di tingkat wali kota, dan setiap kecamatan itu ada kasatpelnya. Itu banyak kan mereka sarjana pertanian semua tuh. Tapi kerjanya di belakang meja aja kan? Enggak juga Pak. Jadi gini, mereka punya juga kebun bibit. Itu biasanya ada. Nah, biasanya kalau yang tadi Bapak bilang ada misalnya ada lahan yang kosong mau dipergunakan gitu ya, misalnya buat pertanian, maksudnya gini, buat ya ditanam pohon gitu kan, pohon produktif maksudnya kan, kayak misalnya kayak cabai apa segala macam lah gitu. Nah sebenarnya gini Pak, kalau dulu waktu saya jadi Ibu Camat, saya biasa gerakan warganya untuk lebih aktif dalam menanam, misalnya buat inovasi. Salah satunya waktu itu saya pernah bikin gerakan penghijauan di setiap wilayah di gang kecil. Nah itu bikinnya gangnya itu daerah banjir. Kan nggak mungkin kita tanam di bawah, kalau banjir pasti hilang. Nah kita bikinnya di atas Pak, jadi nempelnya di tembok gitu ya, termasuk hidroponik juga. Kalau misalnya Bapak atau Ibu-ibu ada yang mau pelatihan mengenai hidroponik, KPKP itu ada sebenarnya. Ya pelatihan hidroponik, dan biasanya alatnya pun dikasih gitu. Ini masalahnya begini, sebenarnya warga sini juga sudah kami cari ya, tetapi selalu mati. Ini masalahnya gini, tangannya panas katanya Pak. Bukan. Kan mereka Nggak cocok jadi petani. tidak tahu ya pH-nya tanah bagaimana. Iya. Nah, ini saya maksud kalau ada BPL perhatian ya, mereka tiap RT itu didatangin banyak itu. Bisa Pak, kalau kayak gitu bisa. Artinya pelatihan untuk warga untuk diberikan pelatihan mengenai cara menanam pohon yang baik gitu, yang benar gitu ya. Nanti saya coba ngomong dengan KPKP biar diprogramkan.
harusnya bisa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inat yang terhormat, ya. Saya punya usulan ada 3 kali. Nama saya David Putra Arda, pernah jadi dosen di Satya Nyamuk. Iya, masih. Yang pertama, Bu, terkait tadi dengan perikanan. Saya sudah mulai coba itu, Bu, pilot projectnya bikin ikan nila di rumah. Tapi memang itu biaya itu cukup besar ya. Tapi mungkin nanti kalau inisiasi Ibu bisa di beberapa titik kita coba itu menjadi lahan yang bagus untuk peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, saya pikir. Jadi saya sudah coba tapi belum panen ya. Mungkin setahun, kalau nilai itu agak lama katanya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kesehatan masyarakat, Bu. Misalnya kita akan membuat bekam atau Kan Pak ke tetangga-tetangganya yang lain biar nanti kalau panen bareng-bareng Pak, saya diundang gitu. Bisa bakar-bakar. Nah, yang untuk kesehatan bekam Pak, karena ini kan tidak masuk dalam di Subin di Dinas Kesehatan. Jadi memang ini kan di luar dari kesehatan ya, maksudnya di luar dari voksinya Dinas Kesehatan. Tapi kalau misalnya ada yang bisa bisa dikeluarkan juga nih ke teman-teman yang lain, itu tetangga-tetangga yang lain gitu. Ya, mungkin bisa berkolaborasi dengan yang sudah ada sekarang nih tempat-tempat bekam gitu, mungkin bisa ada satu diajarkan atau gimana. Saya juga sering Pak di bekam Pak. Itu yang saya ketahui di pemerintahan ada program umroh gratis untuk mertuat, ada ya. Yang saya ingin bertanyakan, saya mewakili warga RW 09 di sini, ada yang namanya Janais. Janais ada ya, dari mulai memandikan atau yang semua perlengkapannya. Adakah program dari pemerintah untuk umroh gratis untuk orang yang mandiin orang meninggal? Ya, karena memang ini pertama namanya fardu kifayah, jarang yang ngerjain. Satu RW paling ada satu yang bisa. Nah, alhamdulillah di kita ada ya Bapak Lukman, dan dari kaum ibunya juga ada. Ya, mungkin adakah dari pemerintahan tentang program untuk orang yang mengurus jenazah ini, khususnya yang memandikan ini, ada nggak program penggembiranya, misalnya program umroh dari pemerintah? Yang kedua, kegiatan ini pasti harus turun-menurun. Sekarang yang memandikan ada, mungkin yang nanti ke depan bisa juga agak ada ya. Bisa nggak dari pemerintah, mungkin pemerintah dari kelurahan atau dari langsung mengadakan pelatihan yang seperti ini di program pelatihan, misalnya memandikan pengurusannya, pemulasaran jenazah. Kalau di Jakarta tuh ada namanya KPJ atau yang lainnya. Jadi agar di setiap wilayah itu ada penerusnya nanti. Ada penerusnya sehingga ketika yang sudah ada mungkin dalam keadaan kurang sehat, yang sudah ada mungkin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. memang siapapun yang sudah berbuat baik, ya minimal dia bisa merasakanlah apa yang dia lakukan. Nah, yang untuk pelatihan pemulasaran jenazah, saya juga punya Pak jasanya Pak, tapi saya masih belum berani. Jadi waktu saya jadi Bu Camat, saya pernah melakukan ini Pak. Saya kerjasama dengan waktu itu dengan Bank BSI, ya melakukan ini. Nah tapi ini ada di Basnas Pak. Kalau misalnya Bapak mau, Bapak buat bersurat saja, saya juga yang bawa nanti. Dan nanti warga di sini mau berapa orang, Bapak mau melakukan pesertanya berapa orang, di RW aja Pak, atas nama RW aja Pak, nama RW di Basnas untuk meminta mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah. Ini insya Allah bisa Pak, kalau ini sih gampang, ya insya Allah. Biar malam tuh nggak keluar. Bapak ingat nggak dulu ada JBM? Ya, itu waktu zaman suami saya jadi wali kota, itu kita buat Pak, namanya JBM, jam belajar malam, jam belajar masyarakat. Nah, jadi waktu itu programnya gini, setiap habis maghrib, mereka tidak boleh keluar sampai jam 9. Mereka wajib di rumah untuk belajar
atau ditampung di tempat tertentu, misalnya ada di majelis taklim, ya, ada di aula RW. Nah itu waktu itu berjalan. Cuma waktu itu pas COVID, akhirnya bapak kan wali kota COVID waktu itu. Nah pas COVID akhirnya itu terhenti Pak, terhenti. Dan setelah COVID tahun 2020 bapak pensiun. Ternyata Sangkara tidak dilanjutkan, itu sayang banget ya. Saat itu pernah dapat juga, padahal kita tuh dibuat percontohan sampai tingkat nasional waktu itu. Ya, tapi KDM saya dengar juga mau nih, saya lihat nih. Saya dengar katanya mau mengadakan jam belajar ya. Udah berjalan ya. Mudah-mudahan di Jakarta Barat juga bisa. Sebenarnya hal seperti itu adalah bisa dilakukan di tingkat RW Pak. RW aja yang membuat inovasi seperti itu gitu. Nanti setelah itu bisa dicontoh ke RW yang lain gitu. Jadi apa yang ada inovasi yang ada di RW, kalau misalnya perlu dibantu oleh sudin terkait, akan saya bantu. Arahkan ke hal yang positif lagi berkaitan dengan belajar. Karena mohon maaf kalau mau belajar di rumah mungkin crowded juga ya Pak ya. Dengan kondisi mungkin setiap rumah berbeda-beda nih Bu Inat, Bu Dewan ya. Karena tidak setiap orang atau setiap rumah, setiap keluarga memiliki infrastruktur yang cukup untuk buat anaknya belajar ya. Kalau kita bisa bayangkan satu rumah misalkan 3 kali 12 diisi oleh 5-7 orang ya mungkin agak crowded kalau suruh belajar. Tapi kalau kita bisa full di balai RW, insya Allah nanti volunteernya siapa yang mau mengajar punya kemampuan, apakah dia bisa belajar matematika, bisa belajar bahasa Inggris, bisa keterampilan dan sebagainya. Insya Allah infrastruktur kita punya ada di balai RW cukup besar dan representatif, bisa kita inisiasi usulan-usulan tersebut. Baik, dari saya mungkin demikian Bu Dewan. Kiranya usulan-usulan ini insya Allah bisa segera dieksekusi di kuartal ketiga ini. Mudah-mudahan tidak menunggu lama sehingga insya Allah reses dari Bu Haja Inat Lusyawati selaku anggota DPRD Jakarta fraksi PKS Komisi A ini bisa langsung dirasakan oleh warga 09. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.